Oke, welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas ya gimana sih strategi lengkap untuk analisa saham untuk investasi. Ya, jadi di video kali ini gue bakalan kasih kalian gimana sih strateginya untuk kita bisa analisa saham, gimana frameworknya untuk kita bisa analisa saham untuk investasi jangka panjang. Ya, jadi di sini gue akan kasih kalian framework. Dari sini kalian nanti bisa pakai framework ini untuk bisa analisa saham apapun yang kalian mau analisa untuk investasi. Ya, jadi gue kasih frameworknya di sini. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel ini. Dan juga jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Jangan lupa untuk cek produk digital Todopedia di linkit/Todopedia. Atau kalian juga bisa akses itu di channel page Todopedia di bagian tab store. Ya, di situ kalian bisa dapetin semua produk digital Todopedia dan juga jasa digital yang tentunya bisa berguna buat kalian. Dan kalian juga bisa join program membership Todopedia, di mana di sini kalian akan dapat extra benefit ya, di antaranya ada stock pick terupdate, ya, ada artikel premium, dan juga ada benefit lain, contohnya kayak Prom AI untuk analisa saham. Ya, jadi di situ kalian akan dapat banyak benefit, ya, kalian dapat template Prom AI untuk analisa saham dengan lebih mudah dan lebih cepat. Ya, dan itu kalian bisa dapatkan dengan budget yang terjangkau. Cara joinnya langsung aja masuk ke link yang ada di bawah kanan, bit.ly/join membership Todopedia. Nanti semua benefitnya itu kalian bisa dapatkan di channel page Todopedia. Kalian masuk ke playlist namanya itu konten khusus membership. Oke? Nah, kalau gitu kita langsung aja mulai untuk ngebahas ya gimana sih strategi lengkapnya, gimana sih framework untuk analisa saham untuk investasi. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang analisa saham untuk investasi, pertama itu kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya goal dari investasi? Ya, goal dari investasi saham itu adalah ya tentunya kita pertama itu dapat keuntungan. Ya dong, kalau kita investasi logikanya kita pasti mau cuan. Tapi bukan cuman cuan doang gitu ya, tapi juga kita mau invest di saham dengan potensi keuntungan yang besar, dan nggak cuman besar tapi sustainable. Artinya apa? Artinya kita mau investasi di saham yang tentunya cuannya gede, tapi juga bisa bertahan lama. Gitu ya, jadi dari tahun ke tahun, bukan cuman cuan gedenya setahun doang, habis itu tahun berikutnya cuannya kecil, nggak gitu. Tapi kita juga mau investasi di saham dengan potensi keuntungan yang besar, dan juga sustainable alias bisa bertahan lama, bisa terus-menerus kita dapat cuan yang gede. Itu kan goalnya pastinya ya. Kita semua pasti maunya kayak gitu. Dalam jangka panjang, kita pasti maunya keuntungannya gede, ya, bisa compounding terus gitu ya, menggulung terus, ya, dan juga dapat passive income tentunya. Ya, jadi itu pasti goal dari semua investor. Nah, untuk kita bisa mencapai goal ini, tentunya kita mesti tahu dulu nih, ya. Kalau misalnya kita bicara soal potensi keuntungan yang besar dan sustainable, kita juga mesti ngebahas dulu potensi keuntungan itu apa aja sih? Ya, potensi keuntungan investasi saham itu dari mana aja sih? Ya, sumbernya dari mana aja? Yang pertama itu dari dividen. Yang mana dividen itu adalah sebagian dari laba bersih perusahaan yang diterima investor secara cash atau tunai. Ya, itu adalah keuntungan yang secara langsung diterima investor dari saham yang dia pegang. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah buyback. Yang mana perusahaan itu, ya, kalau dia buyback artinya perusahaan itu membeli kembali sahamnya yang beredar di market. Gitu ya, jadi perusahaan itu membeli kembali sahamnya sendiri, gitu ya. Nah, dengan adanya buyback itu akan mengurangi supply saham di market. Kalau misalnya supply itu dikurangin, itu bisa berpotensi membuat demand dari sahamnya itu bisa lebih besar daripada supply-nya. Kalau demand itu lebih besar daripada supply, itu akan ngebuat harga sahamnya naik. Yang mana kalau harga sahamnya naik, ya tentunya kita bisa dapat keuntungan, dapat floating profit. Gitu ya. Jadi yang pertama tadi dividen, ya, sebagian dari laba perusahaan itu diterima investor secara langsung, secara cash. Yang kedua itu adalah buyback, ya, dengan buyback supply di market itu berkurang, ya, berpotensi ngebuat demand yang lebih besar daripada supply, dan itu bisa menaikkan harga saham. Yang ketiga itu adalah business growth atau pertumbuhan bisnis. Ya, dimana bisnisnya itu ya bertumbuh gitu, modalnya makin gede, asetnya makin banyak, pendapatan dan labanya makin besar, yang mana tentunya dalam jangka panjang itu bisa menaikkan harga saham. Gitu ya. Jadi ini jenis keuntungan dari investasi di saham. Ya, yang pertama itu kita dapat dividen, yang kedua itu kita dapat buyback, yang mana buyback itu bisa memberikan kita keuntungan capital gain. Ya, yang ketiga itu adalah pertumbuhan bisnis, yang mana pertumbuhan bisnis itu bisa
juga menaikkan harga saham dalam jangka panjang, dan juga kalau bisnisnya bertumbuh, labanya makin besar, artinya ya di poin pertama dividen itu juga akan makin besar. Nah, itu adalah 3 potensi keuntungan yang kita bisa dapat dari investasi saham. Nah, sekarang dengan kita udah tahu nih apa-apa aja sih potensi keuntungan dari investasi saham, ya, tentunya sekarang kita juga akan cari tahu nih sebagai pemilik saham, sebagai pemilik dari suatu bisnis, ya, tentu kita mau tahu dong kalau potensi keuntungan yang kita dapat itu kayak gini, ya, dari mana nih sumber uangnya untuk mendanai dividen, untuk mendanai buyback, dan juga pertumbuhan bisnis. Karena kan kita mau dapat uang yang gede, kita harus tahu dong sumbernya dari mana. Ya, yang pertama itu dari kas setara kas, yang mana kas perusahaan itu bisa sewaktu-waktu digunakan untuk bagi dividen, bisa juga digunakan untuk buyback, dan juga bisa digunakan untuk investasi untuk pertumbuhan bisnis. Ya, mungkin dia mau nambah pabrik, dia mau nambah toko, atau dia mau akuisisi perusahaan, atau dia mau bagi dividen, mau buyback gitu ya. Kalau kasnya itu gede, ya saldo kas di rekening banknya gede, ya tentunya perusahaan itu akan lebih leluasa. Gitu ya, itu sumber pertama. Ya, sumber uang untuk mendanai dividen, buyback, dan juga pertumbuhan bisnis, ya, dari kas. Yang kedua, itu adalah dari operating cash flow. Ya, jadi selain dari kas, ya tentunya untuk mendanai dividen, buyback, dan pertumbuhan bisnis itu juga dari cash flow. Ya, atau arus kas masuk dari kegiatan bisnisnya, dari operating cash flow. Ya, operating cash flow ini nantinya bisa digunakan untuk investasi, untuk pertumbuhan bisnis. Ya, mungkin dia mau nambah pabrik, dia mau nambah toko baru, atau dia mau akuisisi perusahaan lain, ya, itu dananya dari operating cash flow. Ya, namanya itu adalah capital expenditure atau capex. Ya, capex itu digunakan untuk investasi, untuk numbuhin bisnisnya, atau supaya bisnisnya itu bisa lanjut berjalan terus. Gitu ya, itu yang kedua. Yang ketiga, itu namanya dari free cash flow. Yang mana free cash flow ini adalah sisa arus kas dari operating cash flow. Ya, operating cash flow itu dikurangin dengan yang tadi, anggaran untuk investasi untuk ngembangin bisnis. Ya, jadi operating cash flow dikurangin capex, ya, itu hasilnya adalah free cash flow. Nah, free cash flow ini bebas dipakai untuk apapun. Ya, namanya juga free cash flow, arus kas bebas. Jadi ini bebas nih dipakai untuk apapun. Ya, tapi paling sering biasanya dipakai untuk bagi dividen ke investornya. Ya, bisa juga dipakai untuk buyback dan juga bayar utang. Dengan kata lain, free cash flow ini sebenarnya adalah arus kas masuk yang merupakan keuntungan yang sebenarnya dari seorang investor saham. Gitu ya, karena untuk free cash flow ini memang umumnya dipakai untuk kasih keuntungan buat investornya. Ya, bagi dividen, buyback, bayar utang, ya, itu bisa kasih keuntungan buat investornya. Jadi free cash flow ini juga penting. Ya, jadi sebenarnya sumber uang untuk mendanai dividen, buyback, sama pertumbuhan bisnis itu sebenarnya ada 2 sumber. Ya, yang pertama itu adalah dari cash atau kas setara kas, yang kedua itu adalah dari cash flow, dari operating cash flow dan free cash flow. Gitu ya. Jadi penting banget nih ketika kita mau investasi saham untuk jangka panjang, apalagi penting banget untuk kita ngelihat kasnya itu gede atau enggak, terus juga operating cash flow sama free cash flow-nya itu dia positif apa enggak. Kita mau perusahaan yang dia punya kas banyak dan juga cash flow-nya positif. Bukan cuma sekedar dia bisa cetak laba, bukan cuma sekedar net profit-nya positif, tapi kita juga mau perusahaan yang operating cash flow sama free cash flow-nya itu positif, supaya perusahaan itu bisa ke depannya itu dia mendanai pembagian dividen, mendanai buyback, dan juga mendanai pertumbuhan bisnis. Gitu ya, perusahaan itu bisa bertahan kalau cash flow-nya itu bisa terus-menerus positif. Kalau cash flow-nya terus-menerus positif, ya itu artinya perusahaan bagus banget, dia bukan cuma bisa bertahan lama, tapi dia juga bisa kasih keuntungan ke investornya. Nah, sekarang dengan kita udah tahu ya apa aja sih potensi keuntungan dari investasi saham dan dari mana sih sumber uang untuk mendanai keuntungan investasi saham, ya, mendanai dividen, mendanai buyback, mendanai pertumbuhan bisnis, ya. Sekarang kita akan mulai untuk ngebahas framework dari analisanya. Gimana nih cara cari saham yang bisa memberikan potensi keuntungan yang besar? Ya, nah di sini gue akan bagi jadi 2 jenis analisa. Yang pertama itu adalah analisa kuantitatif, yang kedua itu analisa kualitatif. Kuantitatif itu lebih ke arah angka-angka, ya. Kualitatif itu lebih ke arah kualitas manajemen dan kualitas bisnis, ya. Yang pertama kita mulai dari analisa kuantitatif. Nah, jadi frameworknya tuh kayak gini teman-teman ya. Kita mulai dari analisa kuantitatif, kita lakukan nih poin-poinnya, ya. Setelah itu baru kita pindah ke analisa kualitatif.
Nah, pertama untuk analisa kuantitatif yang tentunya mesti kita lihat itu adalah berapa sih valuasinya. Ya, valuasi PER, PBV itu penting teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau valuasi itu makin murah, terutama valuasi price to earnings-nya murah, itu akan memberikan potensi dividend yield yang lebih besar buat kita. Ya, jadi PER sama PBV itu bukan cuma sekedar angka teman-teman, itu ngaruh banget terhadap potensi keuntungan yang bisa kita dapat. Karena PER itu kalau makin murah, artinya potensi dividend yield yang bisa kita dapatkan itu bisa semakin besar. Yes, tentunya itu juga terpengaruh sama dividen payout ratio, ya. Tapi seenggaknya kalau PER itu makin kecil, artinya itu bisa memperbesar dividen yield, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu bicara soal balance sheet, bicara soal neraca keuangannya. Ya, apakah aset lancarnya, termasuk uang kasnya, itu mampu untuk melunasi liabilitasnya? Ya, biasanya kalau gua ngelihat suatu perusahaan yang bagus atau enggak, itu biasanya gua ngelihat apakah aset lancarnya itu mampu untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Ya, jadi dilihat dulu yang pertama itu kemampuan jangka pendeknya. Apakah aset lancarnya mampu untuk melunasi liabilitas jangka pendek? Kalau misalnya ternyata mampu, gue akan masuk ke kriteria kedua. Yang kedua itu adalah apakah aset lancarnya itu mampu untuk melunasi semua liabilitasnya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya masih lulus lagi, maksudnya masih memenuhi kriteria itu, ya, ternyata aset lancarnya itu mampu untuk melunasi semua liabilitasnya, ya. Yang ketiga itu adalah gue akan cek juga apakah uang kasnya doang, ya, uang kasnya doang nih mampu melunasi semua liabilitasnya. Kalau tiga-tiganya itu terpenuhi, artinya itu secara balance sheet bagus banget, gitu ya. Nah, tapi memang untuk kriteria minimalnya itu poin pertama aja ya, aset lancarnya itu mampu melunasi liabilitas jangka pendek. Gitu ya. Kalau poin pertama udah terpenuhi sebenarnya udah cukup bagus. Tapi memang alangkah lebih baiknya kalau tiga-tiganya bisa terpenuhi. Ya. Nah, terus yang ketiga itu kita bicara soal cash flow. Ya, tadi kita yang kedua itu kita bicara tentang aset lancar termasuk uang kas ya. Tadi kan kita bicara ya, sumber dana untuk buyback dividen sama pertumbuhan bisnis itu kan uang kas. Nah, selain uang kas kan cash flow, ya. Kas dan cash flow. Nah, yang ketiga ini kita masuk ke cash flow-nya. Apakah operating cash flow dan free cash flow-nya itu bisa positif? Seperti yang tadi gua mention. Ya, dan kita juga mesti cek apakah trennya juga positif nih dari beberapa tahun terakhir. Kalau misalnya trennya bisa positif terus itu bagus banget. Apalagi kalau bisa bertumbuh. Positif dan bertumbuh itu ideal banget. Ya, jadi kalau operating cash flow-nya positif dan bertumbuh, free cash flow-nya juga positif dan bertumbuh, itu kondisi yang sangat-sangat ideal. Tapi bare minimumnya adalah operating cash flow sama free cash flow-nya itu positif. Yang terbaru ya, di yang kuartal terbaru atau tahun terbaru itu positif. Ya, itu yang ketiga. Baru yang keempat, kita cek apakah revenue, operating profit, dan net profit-nya itu trennya bertumbuh dari beberapa tahun terakhir. Gitu ya, jadi kurang lebih 4 poin ini untuk analisa kuantitatif kita lakuin dulu. Ya, setelah kita lakuin 4 poin analisa kuantitatif, baru kita masuk ke analisa kualitatif. Jangan lupa analisa kualitatif itu juga penting. Gitu ya. Kita mesti cek juga nih model bisnisnya tuh kayak gimana. Ya, model bisnisnya kayak gimana, cara dia dapat duit gimana. Kalau misalnya bisnisnya itu banyak, segmen mana yang bisa kasih pendapatan sama laba yang paling besar. Terus juga kita cek katalis positif sama negatif untuk bisnisnya ke depannya itu apa-apa aja. Gitu ya. Terus kita cek juga untuk bisnisnya dan industrinya, ya, industri di mana bisnisnya itu bekerja, gitu ya, itu di industri apa dan seperti apa nih prospek kedepannya, outlook kedepannya gimana. Ya, contoh misalnya saham batubara, ya kita cek industri batubara kedepannya kayak gimana. Kalau kita mau analisa saham CPO, ya kita cek industri CPO nih kedepannya kayak gimana, gitu ya. Nah, terus juga selain dari kita lihat bisnisnya dan prospek industrinya, kita juga lihat apakah manajemen ini rutin ngelakuin aksi korporasi. Nah, ini penting teman-teman. Aksi korporasi ini juga penting. Ya, kayak dividen, buyback, akuisisi, dan lain sebagainya. Ya, itu penting karena itu menunjukkan keseriusan manajemen. Seberapa serius sih manajemen itu dalam memberikan keuntungan untuk investornya. Itu penting teman-teman. Ya, aksi korporasi ini penting banget. Ya, kayak dividen, buyback, akuisisi itu penting banget. Percuma kalau perusahaannya bagus tapi nggak ada aksi korporasi, ya, atau cuman sedikit-sedikit aja, ya, jarang-jarang gitu aksi korporasinya, itu juga kurang menarik gitu ya. Kita tentu mau perusahaan yang terus-menerus atau sering lah ngelakuin aksi korporasi.
mulai dari dividen, dia juga ngelakuin buyback, dia juga akuisisi perusahaan, ya, yang mana itu menunjukkan keseriusan dan komitmen manajemen untuk terus mengembangkan bisnisnya dan juga memberikan keuntungan buat investornya. Ya, jadi itu penting juga. Aksi korporasi itu juga aspek yang penting banget dalam kita analisa saham. Baru yang terakhir, tentunya kita juga bicara spesifik ya, bagaimana manajemen itu mengembangkan bisnisnya. Gitu ya, bisnis ini mau dibawa kemana? Dia ngembangin bisnis ini dengan cara apa? Apakah cuma akuisisi doang atau ada cara lain? Atau mungkin dia bukan ngembangin bisnis, dia lebih ke arah efisiensi. Gitu ya, itu kan juga bisa. Ya, kalau misalnya dia bisnis yang nggak dikembangin tapi dia efisiensi, kan itu juga bisa memperbesar profit. Kalau profitnya makin besar, ya cash flow-nya juga makin besar. Gitu ya. Kalau cash flow-nya makin besar, ya kembali ke tadi lagi, dividennya makin besar, buyback-nya juga bisa makin besar, gitu ya. Anggaran untuk ngembangin bisnis juga bisa semakin besar. Gitu ya. Jadi, itu dua analisa, dan dua analisa antara kuantitatif dan kualitatif ini saling berhubungan, teman-teman ya. Dimana seberapa bagus saham ini dari analisa kuantitatif itu juga bisa mempengaruhi saham ini dari aspek kualitatif. Contohnya gimana? Contohnya ya seperti tadi. Kalau misalnya operating cash flow sama free cash flow-nya itu positif, ya perusahaannya itu minim utang, ya itu kan bisa men-trigger perusahaan untuk lebih sering melakukan aksi korporasi. Ya dong? Ya dong, pastikan dia akan lebih sering dong kalau misalnya uang kasnya banyak, gitu ya. Dia mau ngelakuin aksi korporasi kan jadi lebih leluasa, lebih gampang. Dia mau ngembangin bisnis juga lebih gampang. Gitu ya. Jadi ini sangat berpengaruh, dan kualitatif juga akan berpengaruh ke kuantitatif. Ya kalau misalnya prospek bisnisnya bagus, ya artinya ya ke depannya kita bisa expect dia bisa cetak pendapatan dan laba yang lebih besar. Jadi dua-dua ini menurut gua tidak ada yang lebih penting. Ya menurut gua antara kuantitatif dan kualitatif itu 50-50. Gitu ya, meskipun memang pada akhirnya kita itu bicara soal kuantitatif, karena kan kita bicara soal return investasi, ya returnnya itu berapa itu kan kuantitatif. Nah tapi tetap aja dua-duanya penting. Jadi untuk kita bisa analisa saham untuk invest jangka panjang itu frameworknya kayak gini. Mulai dari kuantitatif, ya kita lakuin step 1-4, ya valuasinya kita lihat, balance sheet kita lihat, cash flow kita lihat, revenue profit kita lihat, gitu ya. Baru setelah itu kita lakuin analisa kualitatif. Ya kita lihat model bisnisnya itu kayak gimana, prospek bisnisnya itu kayak gimana, industrinya itu nanti ke depannya bagaimana, apakah ada hambatan, apakah ada yang mendorong pertumbuhan, gitu ya. Bagaimana makroekonomi dan bagaimana pengaruh makroekonomi terhadap pertumbuhan industri. Terus kita lihat juga nih bagaimana manajemennya ini ngembangin bisnis, bagaimana manajemennya ini ngelakuin aksi korporasi dan lain sebagainya. Ya jadi ini frameworknya, kalian bisa catat, kalian bisa pakai ini untuk nanti ke depannya kalian bisa analisa saham untuk invest jangka panjang. Nah, khusus untuk saham bank, ya ini agak berbeda teman-teman ya. Karena kan untuk saham bank ini kan memang model bisnisnya itu adalah ya dia sewain duit gitu ya. Perbankan itu kan dia minjemin duit. Nah, jadi untuk perbankan ini cara analisanya sedikit berbeda. Ya, yang pertama tentunya masih sama ya. Kita mau saham bank yang murah, tapi untuk poin kedua, ketiga sama keempat ini agak beda. Ya, kalau untuk perbankan, poin kedua itu kita mesti cek nih, berapa sih non-performing loan-nya? Ya, seberapa bagus nih kualitas asetnya? Nah, NPL atau non-performing loan atau kredit macet itu makin kecil makin bagus. Ya, kalau misalnya NPL-nya kecil, artinya perbankan itu bisa ngeluarin beban pencadangan itu lebih kecil. Kalau beban pencadangan lebih kecil, ya laba bersih makin besar. Kalau laba bersih makin besar, ya dividennya makin besar. Gitu ya. Nah, terus kita juga mesti lihat berapa rasio CASA. Nah, CASA ini makin besar makin bagus, minimal 60%. Kalau CASA itu makin besar, artinya perbankan bisa semakin hemat beban bunga. Kalau beban bunganya bisa lebih hemat, artinya ya itu juga bisa memperbesar laba bersih. Kembali lagi, laba bersih kalau makin besar, artinya dividen bisa makin besar, gitu ya. Dan juga kita juga mesti lihat nih, berapa rasio capital adequacy atau CAR. Ya, jadi teman-teman lihat nih, NPL, CASA, sama CAR. Nah, CAR itu makin besar makin bagus. Ya, CAR yang bagus itu minimal 15%. Capital adequacy ratio atau CAR itu makin besar itu makin bagus dan minimal 15%. CAR itu kalau dia bisa besar artinya perbankan itu punya permodalan yang kuat, dan dengan kayak gitu artinya bank itu lebih leluasa untuk dia bagi dividen dan ngelakuin buyback saham. Yang mana tentunya itu bisa kasih keuntungan yang lebih besar lagi buat investornya.
gitu ya. Itu kuantitatif khusus untuk perbankan. Nah, kalau kualitatifnya gimana? Kualitatifnya ya mirip-mirip sama yang non perbankan, tapi kalau untuk kualitatif juga ada sedikit perbedaan ya. Kita juga mesti ngeliat nih bagaimana manajemen berinovasi, ngembangin digital banking, gitu ya. Gimana nih pengembangan teknologinya, bagaimana layanan perbankan digitalnya, apakah dikembangin terus atau enggak, gitu ya. Terus juga kita juga mesti cek nih, apakah pernah terlibat kasus nih, seperti contohnya hilangnya uang nasabah, ya. Kalau misalnya ada, seberapa sering, gitu ya. Nah, terus kita juga lihat nih, apakah manajemen itu rutin ngelakuin aksi korporasi. Ini sama dengan yang tadi non-perbankan ya. Manajemennya itu rutin ngelakuin aksi korporasi nggak? Ya, dan juga bagaimana manajemen mengembangkan bisnisnya. Bagaimana manajemen, bagaimana nih kebijakan dia untuk supaya pendapatan sama laba bank itu bisa bertumbuh terus untuk kedepannya. Ya, jadi ini khusus untuk saham bank. Nah, dari sini teman-teman juga bisa ngebentuk satu framework untuk bisa analisa saham, terutama untuk saham bank. Nah, untuk rasio-rasio sebenarnya masih ada beberapa lagi yang mesti kalian analisa ya. Khusus untuk analisa saham bank, strateginya gimana itu gue pernah bahas di video sebelumnya yang ini ya. Jadi kalian nanti bisa tonton videonya ya, lebih lengkapnya di situ, teman-teman. Jadi ini untuk saham bank. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman ya. Gimana sih framework untuk analisa saham, untuk investasi? Ya, gimana nih strateginya untuk bisa menemukan saham yang terbaik untuk kita bisa buy and hold untuk invest jangka panjang supaya return kita itu bukan cuman besar ya, bukan cuman returnnya besar tapi konsisten dan juga sustainable. Dan juga ya tentunya kita bisa dapat dividennya besar dan itu bisa jadi sumber passive income yang besar buat kita. Nah, sekarang kita bakalan praktekin framework yang tadi, strategi yang tadi untuk kita beneran analisa saham. Ya, jadi di sini kita akan demo nih ya dengan pakai framework yang tadi. Nah, di sini kita bakalan pakai saham SMSM sebagai contoh ya. Di sini gue pakai Stockbit ya, dan kita akan praktekin analisa kuantitatif dan juga kualitatif gitu ya. Nah, pertama kita bakalan analisa kuantitatif dulu. Jadi tadi pertama kita mau lihat valuasi, yang kedua kita ngelihat balance sheet, yang ketiga kita ngelihat cash flow, yang keempat itu kita ngelihat revenue dan profit ya. Nah, pertama kita lihat dulu valuasi teman-teman ya. Nah, untuk valuasi ini sebenarnya caranya banyak untuk nentuin murah atau mahalnya. Tapi untuk video kali ini gue bakalan pakai yang simple aja ya. Jadi untuk nentuin murah atau mahalnya kita pakai patokan price to earnings di bawah 10. Kalau di bawah 10 tergolong murah ya, di atas 10 sampai 15 kali itu tergolong wajar. 15 sampai 20 kali itu tergolong sedikit mahal, dan di atas 20 itu termasuk mahal. Gitu ya. Itu untuk valuasinya. Nah, kita coba lihat di sini untuk SMSM ya. Di sini kita masuk ke key stats ya, Stockbit. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ya, kalau untuk current PE ratio TTM, biasanya gue pakai TTM, itu ada di 9,8 kali. Artinya apa? Mendekati 10 kali. Ya. Jadi bisa dibilang SMSM ini kalau kita pakai patokan price to earnings di bawah 10, berarti SMSM di 9,8 kali ya, bisa dibilang SMSM ini sedikit murah. Sedikit murah. Jadi murah tapi nggak murah banget. Ya udah mendekati wajar lah. Masih termasuk murah tapi mendekati wajar. Gitu ya. Nah, ini termasuk oke untuk investasi atau enggak? Jawabannya adalah ya lumayan oke lah. Tapi kita harus ngeliat aspek yang lain. Gitu ya. Memang betul valuasi yang murah, PE yang murah itu bisa memperbesar dividen, tapi kita harus ngelihat faktor yang lain. Nah, poin yang kedua ya, faktor yang kedua itu adalah balance sheet. Nah, kita lihat balance sheet-nya teman-teman. Kita masuk financials, kita masuk income statement ya, kita pilih balance sheet, kita pilih quarterly untuk ngelihat yang terbaru. Nah, tadi untuk kita analisa balance sheet ya, kita bakalan pakai 3 poin, 3 kriteria ya. Kriteria pertama, kriteria minimal, kita mau aset lancar itu lebih besar daripada liabilitas jangka pendek. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, aset lancarnya ini datanya ada, ya, 3,7 triliun. Itu aset lancar. Kita bandingin sama liabilitas jangka pendek. Ternyata, liabilitas jangka pendek cuma 648M. Jadi jauh lebih besar nih, 3,7T berbanding 648M. Oh, ini bagus banget nih. Aset lancarnya jauh lebih besar daripada liabilitas jangka pendek. Nah, sekarang kita masuk ke kriteria kedua. Apakah aset lancarnya mampu melunasi semua liabilitas? Kalau tadi kan cuman yang jangka pendek doang, cuman utang jangka pendek. Nah, sekarang apakah aset lancarnya mampu melunasi semua utangnya?
Nah, ternyata aset lancarnya 3,7 triliun itu juga masih lebih besar daripada total semua utangnya. Di mana total semua utangnya itu sebesar 891M, 891M. Ya, jadi masih memenuhi nih. Kriteria kedua itu juga memenuhi. Jadi bagus nih. Ya, nah sekarang kita masuk ke kriteria pamungkas, kriteria idealnya. Kita mau cek kas setara kasnya apakah memenuhi atau bisa melunasi semua utangnya. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini kas setara kasnya berapa? 1 triliun. Ya, 1 triliun. Kas setara kasnya segitu. Kita bandingin sama total liabilitasnya. Ternyata total liabilitasnya itu 891M dan kasnya itu masih lebih besar. Artinya apa? Artinya si SMSM ini balance sheet-nya bagus banget. Memenuhi kriteria yang ketiga. Gitu ya. Memenuhi kriteria ideal. Jadi ini balance sheet-nya dalam kondisi yang sangat bagus dan sangat ideal. Dan tentunya dengan kasnya doang mampu melunasi semua utangnya. Artinya bisa dibilang SMSM ini hampir bebas utang. Dan dengan dia hampir bebas utang, itu artinya memberikan dia keleluasaan untuk dia bisa kedepannya itu mendanai ekspansi bisnis, atau bisa juga mendanai dividen, atau juga mendanai buyback kalau dia mau. Gitu ya, jadi ini kondisi balance sheet yang bagus banget. Ya, jadi balance sheet-nya bagus, dan ini ciri-ciri saham perusahaan yang bisa memberikan potensi keuntungan yang cukup besar. Dengan balance sheet kayak gini, ini potensi keuntungannya yang bisa diberikan ke investor itu cukup besar. Sekarang kita lihat cash flow. Ya, kita masuk ke cash flow, kita pilih annual. Ya, ternyata dari beberapa tahun terakhir, ya, kalau kita lihat operating cash flow-nya, ya ini bisa konsisten positif, teman-teman. Selalu positif malah. Gitu ya, selalu positif, teman-teman. Operating cash flow-nya. Free cash flow-nya gimana? Sama juga, selalu positif. Nah, ini bagus banget, teman-teman ya, meskipun memang trennya naik turun. Tapi dengan dia selalu positif, ya artinya perusahaan ini memang terbukti mampu untuk dia bisa cetak arus kas masuk dari kegiatan bisnisnya. Jadi tadi balance sheet-nya udah bagus, ya, utangnya minim, kasnya gede, ditambah cash flow-nya juga konsisten bisa positif, sehat banget ini kondisinya. Nah, ini tentunya ciri-ciri perusahaan yang bukan cuma sehat, bukan cuma dia banyak uang kasnya, besar arus kasnya, tapi dia juga mampu untuk kedepannya bisa punya potensi nih untuk dia mendanai ekspansi, dia mendanai pembagian dividen, dan juga mendanai buyback saham. Jadi, ini ciri-ciri memang perusahaan yang memang bisa kasih keuntungan untuk investornya. Balance sheet-nya bagus banget, sehat banget, kasnya besar, ditambah cash flow-nya selalu positif. Gitu ya. Nah, poin yang terakhir, kita mau ngeliat dari segi revenue dan profit. Ternyata revenue dan profitnya dari beberapa tahun terakhir, ini konsisten naik terus. Ini bagus juga nih. Karena kalau profitnya bisa bertumbuh, ya, itu juga berpotensi untuk meningkatkan operating cash flow. Ya kan, kalau misalnya penerimaan dari bisnisnya, penjualannya itu bisa meningkat, ya tentunya kas yang bisa didapat dari kegiatan bisnis itu juga berpotensi untuk makin besar, meskipun tidak selalu menjamin seperti itu. Ya, tapi kan dengan revenue-nya dia bertumbuh, laba usahanya juga ini kita bisa lihat di sini bertumbuh, laba bersihnya kita juga bisa lihat di sini bertumbuh. Ya, ini ciri-ciri perusahaan yang wonderful company kalau katanya Warren Buffett. Ya, yang mana kalau misalnya labanya bisa bertumbuh, ya artinya itu berpotensi juga bisa meningkatkan cash flow masuk yang tadi operating cash flow itu. Itu juga berpotensi untuk ningkatin operating cash flow. Gitu ya. Jadi ini kondisinya bagus banget. Nah, kalau kita lihat untuk 2025, ini kan 2024 nih. Kita lihat 2025 dari segi quarterly, ternyata Q3 2025 dibandingin sama 2024 sedikit menurun ya. Sedikit menurun. Nah, ini sebenarnya ada sedikit penurunan pendapatan, laba kotor juga turun. Gitu ya. Tapi bagusnya di sini laba usahanya masih tumbuh, teman-teman. Laba usahanya masih tumbuh tipis nih, 374 ke 387M. Nah, artinya ada efisiensi. Gitu ya. Artinya ada efisiensi dan memang ini beban usahanya menurun drastis dari 159M jadi 100M. Gitu ya. Jadi tren revenue dan profit ini juga penting untuk kita lihat supaya kita ngelihat nih kalau bisnisnya itu bertumbuh atau enggak. Nah, kalau misalnya dia ternyata enggak bertumbuh, apakah bisnisnya ini semakin efisien atau enggak? Gitu ya. Karena kan pertumbuhan dari profit itu kan ada dua, antara pendapatannya bertumbuh atau pendapatannya nggak bertumbuh tapi pengeluarannya berkurang. Jadi bisnis itu makin efisien.
Gitu ya. Nah, itu analisa kuantitatif. Nah, sekarang kita coba lihat dividennya dulu teman-teman, dividennya. Ya, dividennya berapa untuk SMSM ternyata ada di 7,2%. Nah, ini termasuk lumayan lah ya. Return setiap tahun 7,2% cash teman-teman bisa dapat. Gitu ya. Jadi, teman-teman udah bisa dapat return 7,2% dari saham SMSM, belum termasuk sama keuntungan dari kenaikan harga saham. Gitu ya. Jadi udah cukup oke nih, potensi dividennya udah cukup oke. Dan memang itu juga didukung dari yang tadi ya, balance sheet-nya bagus, cash flow-nya juga positif terus. Dari segi revenue dan profit juga dia bisa bertumbuh, ditambah juga valuasinya masih sedikit murah. Jadi memang ya itu dia faktor yang ngebuat dividen yield-nya bisa lumayan bagus. Nah, setelah kita ngeliat dividen yield, potensi dividennya cukup besar, kita juga ngelihat dari segi analisa kualitatif ya. Nah, gimana caranya kita analisa saham SMSM secara aspek kualitatif? Ya, pertama kita ngeliat dulu dari segi corporate action. Nah, di sini kita bisa lihat nih corporate action-nya. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, untuk corporate action SMSM ternyata dalam kurun waktu setahun ya. Dalam kurun waktu setahun ya, ini SMSM ini dia bisa bagi dividen itu sekitaran 3-4 kali teman-teman ya. Dimana di sini sepanjang tahun 2025 ya, dia bagi dividen itu 4 kali total. Ini Mei, Juni ya, terus Agustus bagi lagi, November bagi lagi. Jadi ini salah satu aspek kualitatif yang juga menarik nih. Ya, tadi kan kita udah bahas ya, manajemennya itu dia rutin nggak ngelakuin aksi korporasi. Dan ternyata dari segi aksi korporasi cukup sering nih bagi dividen. Nah, ini juga gambaran kalau manajemennya punya komitmen dan keseriusan untuk dia kasih keuntungan buat investor. Gitu ya, ini salah satu poin dari analisa kualitatif. Ya, seberapa sering sih manajemen melakukan aksi korporasi. Nah, untuk poin-poin lain seperti apa? Untuk poin-poin lain, gue akan ajak teman-teman untuk analisa saham SMSM dengan bantuan ChatGPT. Gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar saham lebih mendalam pakai ChatGPT, gimana caranya pakai AI untuk analisa saham, teman-teman bisa cek ya ebook template prompt AI untuk analisa saham. Di sini kalian bisa dapat template promptnya ya. Dan itu tentunya bisa mempermudah dan mempercepat kalian untuk analisa saham dengan bantuan AI. Nah, di sini gue bakalan coba langsung analisa teman-teman ya. Kita akan langsung analisa saham SMSM berdasarkan analisa aspek kualitatif gitu ya. Nah, di sini pertama kita akan minta si AI-nya ya untuk case ini ChatGPT. Ya, teman-teman bebas mau pakai AI apa aja. Kita minta dia bertindak seperti kamu adalah seorang senior equity analyst. Jadi kita mau dia ngebangun mindset-nya dulu. Oke, sebagai seorang senior equity analyst. Nah, sekarang kita mau kasih dia perintah. Tolong analisa saham Selamat Sempurna SMSM ya dari hal-hal berikut ini. Ya, yang pertama apa tadi? Kita mau analisa kualitatif. Itu yang pertama gimana model bisnis ya. Model bisnisnya dan apa saja yang bisa jadi katalis positif dan negatif untuk SMSM. Gitu ya. Yang kedua, kita mau lihat juga gimana prospek industrinya. Ya, lalu yang ketiga, kita mau lihat bagaimana manajemen mengembangkan bisnisnya. Gitu ya. Berikan berita terbaru. Ya, kita mau dia kasih berita terbaru terkait pengembangan bisnisnya si SMSM, gitu ya. Berikan berita terbaru per hari ini. Jadi kita tentuin ini tanggal berapa. Ya, teman-teman bisa tentuin sendiri tanggalnya per kalian nulis prompt ini tanggal berapa. Gua di tanggal 8 November. 8 November 2025. Ya. Nah, udah, kita pakai aja prompt kayak gini, teman-teman ya. Jadi kita pertama tentuin dulu mindset dari AI-nya, baru yang kedua kita kasih perintah dan kita kasih tahu apa yang kita mau. Gitu ya. Nah,
Udah, dari sini kita langsung aja klik ini, submit. Nah, nanti dia akan coba bantu kita untuk analisa. Gitu ya. Jadi kita bisa pakai bantuan AI nih buat mempermudah kita untuk tahu nih. Ya, untuk tahu bisnis itu dari saham yang mau kita analisa tuh bisnis itu kayak gimana dan prospeknya seperti apa. Ya, nah di sini dikasih nih ya katalis positifnya apa nih? Pertumbuhan ekspor. Ya, aftermarketnya ya. Terus juga pembayaran dividen. Ya, jadi dengan dia rutin bagi dividen bisa jadi sumber cash flow juga nih buat kita nih. Ya, dapat dividen rutin. Nah, dia juga ngelakuin efisiensi operasional. Nah, katalis negatifnya apa? Jadi teman-teman tahu nih ketika mau invest di saham SMSM, ya baiknya itu apa, bagusnya itu apa, jeleknya itu apa, gitu ya. Dan prospek industrinya seperti apa, gitu. Nah, di sini dia kasih nih berita terbaru terkait pengembangan bisnis, gitu ya. Jadi teman-teman bisa pakai AI untuk bantuin kalian jadi asisten pribadi kalian untuk analisa suatu saham. Ya, jadi kalian dapat gambaran, bukan cuma sekedar angka-angka doang, tapi kalian juga dapat gambaran. Gitu ya. Jadi kita di sini bisa analisa kualitatif nih, mulai dari model bisnis, ya SMSM beroperasi sebagai produsen komponen otomotif. Oh, model bisnisnya berarti jualan komponen otomotif. Gitu ya. Dan tadi juga dia ada bilang ekspor ya, berarti dia juga ada ekspor ke luar negeri. Artinya bisa jadi ada pendapatan dari segi dolar atau mata uang lain gitu ya. Terus kekuatannya gimana nih? Keunggulannya apa? Ya, katalis positifnya seperti apa, katalis negatif seperti apa, prospek industrinya, industri global seperti apa, untuk domestik seperti apa, ekspornya nanti gimana, inovasinya bagaimana, peralihan ke EV ya. Ini kan udah mau masuk nih ke kendaraan listrik gitu ya. Nah, ini dia transisinya gimana? Apakah dia inovatif apa enggak? Terus manajemennya gimana ngembangin bisnisnya gitu. Jadi kita tahu nih, kita bisa analisa kualitatif dengan bantuan AI. Oke, jadi itu dia ya, gimana sih strategi lengkap untuk kita analisa saham untuk investasi. Ya, jadi harapannya tadi itu bisa kasih kalian framework untuk kalian kedepannya bisa analisa saham secara mandiri untuk investasi. Nah, kalau misalnya teman-teman suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa kasih super thanks supaya Todopedia kedepannya makin semangat untuk bikin video terbaik buat kalian. Disclaimer ya, ini kalau misalnya gue ada sebut saham-saham yang bagus, ya itu bukan ajakan untuk jual beli saham, ya itu cuman analisa aja, cuman contoh aja, dan keputusan investasi itu 100% ada di tangan kalian masing-masing, dan tetap do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.